Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch pertama dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ulil Absor Nur. Saya seorang guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Salafiyah Bandung Harjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Sekaligus saya sebagai seorang mahasiswa PPG dalam jabatan dengan nomor NIM 4124199100384 dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhil fursah nahnu sanatakallam wa sanadrusu al-lughal arabiyyah bi tahtal mawdu' at-ta'am bisyarab. Fahimtum kalami? Musta'idun? Musta'idun ya. Baik, qabla an nabda dirasatan al-yawm, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya ingin mengecek kelengkapan kalian. Bukunya sudah dibawa semua? Alat tulisnya sudah disiapkan? Qabla an nabda dirasatan al-yawm, hayya bina nad'u jama'an. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah semoga perjalanan kita atau ta'allum kita, pelajaran kita, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, hasil maksudnya sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, gitu ya. Saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Tafadhol. Doa dimulai. Natahaqqaqu kasfal hudur. Saya akan mengabsen satu persatu dari kalian. Man minkumul ghaib fi hadzal yaum? Adakah yang tidak hadir ya pada hari ini? Arfin boleh ya Ustaz. Baik, Arfin. Arda. Ahmad Zaki. Idan qabla an nabda dirasatan al-yaum, uridu minkum jami'an ana sa'as'alukum wa antum tujibuna. Saya akan bertanya, kalian akan menjawab terkait tentang materi atau pelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Man minkum yatadzakkar min madatil lati qad darasna fil usbu'il madi. Ada yang masih ingat pelajaran apa yang kemarin sudah kita pelajari? Abed? Tentang makanan sehat, at-ta'am was syarab. Masih ingat? Kemarin saya minta kalian untuk menghafalkan beberapa mufrodat, betul? Sudah dihafalkan? Kosakatanya? Mufrodatnya sudah hafal ya? Nasi, apa bahasa Arabnya nasi? Ruzun. Kemudian anggur, inabun, ya. Kemudian jeruk, burtukolon. Beri aplaus buat kita semua. Oke, sekarang kita sebelum masuk pelajaran inti ada permainan ya.
atau ice breaking ya sebelum kita mulai pelajaran inti kita agar kita fokus biar nanti pas waktu pelajaran inti bisa semangat gitu ya. Ada permainan. Nama permainannya ini If'al al-Aqsa. If'al al-Aqsa atau lakukan kebalikannya dari instruksi yang saya minta. Atau lu'batul aksi. Lu'batul aksi, permainan kebalikannya. Contoh misalkan, jika guru menginstruksikan satu perintah, kalau saya memerintahkan, maka murid melakukan aksi kebalikannya. Contoh misalkan, berdiri, kebalikannya apa? Duduk. Sekarang kita rubah dengan menggunakan bahasa Arab. Bisa? Coba kita praktekkan menggunakan bahasa Arab. Duduk apa bahasa Arabnya? Ijlis. Berarti nanti kalau saya menginstruksikan ijlis berarti berdiri ya. Bisa? Konsentrasi. Ijlis. Ijlis. Sekarang kita tambah lagi kosakatanya. Saya minta maju ke depan, berarti apa? Mundur ke belakang. Kalau saya minta mundur ke belakang, oke. Kalau saya minta melompat, tidak usah melompat gitu ya. Siap? Siap? Oke. Khutwah wahidah ilal wara. Khutwah wahidah ilal amam. Oke, terima kasih. Syukron ala husni isro'ikum. Tafadhal ijlis. Taib, nastamir ila durusinil yaum. Yakni an maharatil qiraah. Sana durusul al arabiyah min haitsu maharatil qiraah. Kita akan belajar bahasa Arab dengan keterampilan membaca sesuai dengan buku kalian, yakni halaman 63. Hal antum musta'idun? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya akan menyampaikan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi, menemukan, dan menggunakan kosakata baru, mufrodat jadidah, kosakata baru selain yang kemarin kalian sudah hafal gitu ya, terkait jenis makanan dan minuman dalam bahasa Arab. Terkait apa? Jenis makanan dan minuman dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menggunakan dzaraf makan dan dzaraf zaman. Dzaraf makan dan dzaraf apa? Dzaraf zaman dalam kalimat sederhana terkait aktivitas makan dan minum. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan tampilkan satu permasalahan yang sering atau kebiasaan kita, ya. Kemudian nanti saya minta kalian untuk merumuskan solusi sederhana terhadap masalah kebiasaan makan siang yang kurang sehat, dan kemudian nanti saya akan minta kalian untuk mempresentasikannya di depan. Saya akan bagi 3 kelompok nanti, ya, 3 kelompok saja. Fahim tum kalami? Musta'idun? Musta'idun ya Ustaz. Baik. Al-an nabda ila durusinal yaum al-gita as-sahih. Dalam buku kalian halaman 63, silakan saya kasih waktu 2 menit untuk membaca. 2 menit untuk membaca. Halaman 63, 2 menit untuk membaca. Kalau kalian menemukan hal wajadtum al-kalimat awil mufrodat allati la tufahamu maknaha, apakah kalian menemukan kalimat ataupun mufrodat kosakata yang belum difahami artinya? Uktub ala daftarikum, silakan tulis di buku kalian. Tulis di buku kalian.
Nanti akan kita coba cari artinya bersama-sama. Baik. Sebelum kita akan mencari jawaban atau arti atau mufradat kosakata yang kalian tulis tadi, saya akan menampilkan gambar. Menurut kalian, manakah kebiasaan makan yang sehat? Ya, biro'ika ma hiya adatul bidaiyah as-sihhiyah. Menurut kalian, manakah kebiasaan makan yang sehat? Dari dua gambar ini. Undur ila hadis surah atau ila hadis syashah, hunaka suratain. Di sana terdapat dua gambar. Ar-raqam wahid nomor 1, hunaka surah wa raqam tsani hunaka surah aidan. Dari kedua gambar ini, coba kalian analisis mana yang termasuk kebiasaan makan yang sehat dari kedua gambar ini. Ar-raqmul wahid. Baik. Limada? Kenapa ar-raqmul wahid? Kenapa kalian menunjuk atau memilih ar-raqmul wahid ini termasuk kebiasaan makanan atau makan sehat? Kenapa? Limada? Oke, kalau kita lihat menunya gitu ya, ada buah-buahan, kemudian ada apa ini? Halib, ya. Ada al-khubzu, ya. Al-khubzu apa? Roti dan seterusnya, yang ini merupakan masuk apa namanya? Makanan yang sehat gitu. Saya akan bertanya terkait tentang aktivitas kalian ketika di rumah ataupun di sekolahan misalkan. Kira-kira makanan atau minuman apa saja yang kalian konsumsi di rumah atau di madrasah ini? Misalkan ini pas waktu jam istirahat, kalian jajan keluar, makan, apa kira-kira yang kamu makan? Eka, apa yang dimakan? Roti. Biasanya kalau keluar jam istirahat beli roti di luar gitu ya. Oke. Apa saja makanan, minuman yang sering kamu konsumsi saat makan siang di madrasah? Ya. Mada ta'kuluna wa tashrabuna ghaliban fil madrasah. Biasanya makanan atau minuman apa saja yang kamu konsumsi pas waktu istirahat siang, ya. Mada ta'kuluna wa tashrabuna ghaliban fil madrasah, ya, fil madrasah. Ardan, tafadhol. Apa makanan dan minuman yang sering kamu konsumsi di saat makan siang di madrasah? Nasi. Ya, apa bahasa Arabnya nasi? Ar-ruzzu, ya. Hal hadha ta'am sihhi am ghairu sihhi? Hal hadha ta'am sihhi am ghairu sihhi? Apakah makanan itu termasuk makanan sehat atau tidak? Ya. Kemudian limada, kenapa? Makanan sehat, termasuk makanan yang sehat. Sekarang kita simak dulu video ini. Kalian dengarkan dengan baik-baik, kalian simak dengan baik, kalian catat, kalian tulis di buku kalian. Kalau kalian menemukan kosakata atau mufradat yang belum tahu artinya, sesuai dengan teks yang ada pada buku kalian, yaitu halaman 63, 60, 64 tentang al-ghidha as-sihhi. Al-ghidha as-sihhi. Kedua, ada susadis al-ta'am wa syarab. Bagian kedua, ro'ah makanan sehat. Ayat pada hadis ros. Unzur waqra, lihat, baca dan pahamilah ini. Judulnya al-ghidha as-sihhi, makanan sehat. Wal ghidha as-sihhi, makanan sehat. Wal ghidha alladhi yashtamilu, yaitu makanan yang mengandung ala iddati anasir beberapa unsur. Wahia itu karbon, yaitu karbohidrat, wabulmi dan protein,
wa vitamin dan vitamin, wa milhun ma'daniyun dan garam mineral, wa madatun duhniyatun dan zat lemak. Al-Qur'an, ar-ruzu nasi, wal qamhu gandum, wal zurratu jagung, wa ghairuha dan lain. Al-unsur tsani, unsur yang kedua, al-gluten, protein. Wa huwa min anasir al-ghidha as-sihhiyyah al-muhimmah, yang merupakan salah satu unsur makanan sehat yang penting. Yusa'id al-insana untuk membantu manusia ada memenuhi untuk tubuh, memperkuat dan mencegah dari penyakit. Wa min al-aqimati al-qaliyati bihi, dan di antara makanan yang kaya dengan protein, al-lahmu daging, was-samaku ikan, wal baydu telur, wal labanu susu, wa ghairuha dan sebagainya. Al-unsur ba'dil aqimah. Setelah kalian menyimak video tadi, apakah sudah ada pemahaman dalam kalian apa saja unsur-unsur makanan sehat itu? Makanan sehat al-ghidha as-sihhi ya yastamilu ala iddati anasir, mengandung beberapa unsur apa? Vitamin, protein, mineral, ya, karbohidrat. Oke. Setelah kita mempelajari, apakah kalian menemukan kalimat atau mufradat yang masih belum diketahui artinya? Hal wajadtum minal mufradat al kalimat allati la tufahamu ma'naha, yang belum diketahui artinya? Sudah bisa dipahami tadi ya teksnya? Atau masih ada kalimat yang belum diketahui artinya? Apa? Oke, saya anggap sudah bisa semua ya. Al-an nastamir ila tugas kelompok ya. Saya akan bagi beberapa kelompok ini. Setiap kelompok terdiri dari, ini kita bagi 3 saja. Setiap kelompok terdiri dari 6 ya. 5 sampai 6. Setiap kelompok akan diberikan LKPD. Saya sudah menyiapkan lembar kerja untuk kalian isi. Setiap kelompok, jadi putra 1 kelompok, putri 2 kelompok ya. 1, 2, 3 gitu ya. Sesuai ini urutan saja biar mudah. Kemudian silakan 1 kelompok membuat lingkaran, menuliskan temukan dan catat kosakata baru terkait makanan dan minuman menggunakan kamus elektronik, dengan bantuan kamus elektronik yaitu HP kalian ya. Kemarin saya sudah menyampaikan kalian untuk membawa HP untuk membantu kalau menemukan kalimat yang belum diketahui artinya, bisa lewat kamus elektronik atau bisa lewat Google Translate gitu ya, sebagai media pelajaran kita. Oke, sudah saya siapkan LKPD-nya. Nanti masing-masing kelompok untuk mengambil 1 LKPD ya. Kemudian nanti didiskusikan dan kalian catat, kalian tulis mufradatnya yang sesuai dengan video yang sudah kalian simak tadi. Paham? Paham tum kalami? Baik, tafadhal. Al-majmu'ah al-ula, kelompok yang pertama, mengambil LKPD-nya. Ya. Silakan kalian diskusikan, tolong merapat ya, tolong mengumpul ini, diskusikan, kalian tulis, kalian catat mufradat yang kalian temukan. Kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Al-qamhu gandum, al-baidi telur, as-samni wijen, al-kabidi hati, az-dubdati mentega. Oke, syukron ala husni ihtimamikum. Tafadhal Idris.
Selanjutnya kita akan belajar tentang tarkib, yaitu dorof makan dan dorof zaman, ya. Dorof makan dan apa? Dorof zaman. Bisa dibuka bukunya halaman 60. Udrus walahid, ya. Silakan pelajari dan perhatikan beberapa contoh berikut ini. Beberapa contoh berikut ini, ya. Yajibu an na'kula at-ta'ama as-sahhi kulla yaumin. Kita wajib makan makanan yang sehat setiap hari. Ya, yajibu an na'kula at-ta'ama as-sahhi kulla yaumin. Ada kalimat yang berwarna merah, ya, kulla yaumin. Kemudian bawahnya na'kulu al-khudrawat wal fawakih fil madbahi. Na'kulu, kita makan, al-khudrawat, sayur-sayuran, wal fawakih, buah-buahan, fil madbahi, di dapur. Ada kalimat yang berwarna merah di sini. Oke, ini beberapa contoh. Setiap kalimat yang berwarna merah ini itu menunjukkan dorof, entah itu dorof zaman, entah itu dorof makan. Ya, dorof zaman atau dorof makan. Coba sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mempelajari apa itu dorof makan, ya. Dorof makan yaitu kata keterangan yang menunjukkan tempat terjadinya suatu peristiwa atau tindakan. Jadi dorof makan itu apa? Dorof makan apa? Ya, itu ada contohnya. Misalkan fauqo artinya apa? Kemudian tahta artinya khalfa atau waro'a, belakang. Amama artinya indah. Itu semuanya adalah menunjukkan apa? Keterangan tempat. Maka disebut apa? Dorof makan. Sudah paham ya? Apa dorof makan? Oke. Sekarang selanjutnya yaitu pengertian dari dorof zaman. Dorof zaman yaitu ya. Jadi kebalikannya, kalau tadi dorof makan itu waktu, tempat, kalau zaman itu waktunya, ya, atau masanya. Di situ ada contoh sobahan, ya. Apa? Sobahan. Kemudian ada masaan. Ya, lailan. Ya, kullayaum. Kullayaum setiap hari atau yaumian harian. Ba'da duhri, setelah duhur. Itu semuanya menunjukkan keterangan waktu, ya. Ada sore, ada pagi, ada malam, ada setelah duhur dan seterusnya. Nanti bisa kamu kembangkan, ya, waktu-waktu itu. Kemudian na'kulu al-khudra fil madbahi. Makan sayuran di dapur, ya. Itu menunjukkan dorof apa? Dorof makan. Kemudian nashrabu al-ma'a qabla al-akli. Sebelum makan. Itu dorofnya mana? Qabla al-akli. Dorofnya dorof apa? Dorof zaman. Oke. Sekarang kalian sudah belajar apa itu dorof makan, apa itu dorof zaman. Selanjutnya kita tugas kelompok lagi untuk membuat kalimat sederhana yang ada dorof makannya dan dorof zamannya seperti contoh tadi. Bisa kalian diskusikan, masing-masing kelompok bisa mengambil LKPD-nya. Dorof makan dan dorof zaman.
Setiap satu anak membuat satu kalimat biar cepat ya. Buatlah kalimat sederhana menggunakan dzaraf makan atau dzaraf zaman tentang makanan bergizi. Dzaraf makan, dzaraf zaman seperti tadi contohnya. Kelompok 1 silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dzaraf zaman intadartul kita rosa ontan. Saya menunggu kereta selama 1 jam. Dzaraf zaman terletak di sa'atan. Dzaraf zaman yaqa'u baini waro'al masjid. Rumahku berada di belakang masjid. Dzaraf zaman terletak di waro'al masjid. Dzaraf zaman yakumul ustadzu amamat tulab. Ustadz berdiri di depan siswa. Dzaraf zaman terletak di amamat tulab. Oke, beri aplaus untuk kita semuanya. Ini terakhir Mas. Sesi terakhir ya, ini kita akan mencoba menampilkan satu problem gitu ya, satu masalah akibat dari mudahnya anak-anak mendapatkan makanan dan minuman yang tidak sehat dan dampaknya kepada kita. Kita akan simak video berikut ini. Saji dan pasar-pasar makanan segar. Bahkan di jalanan dan trotoar ada lebih banyak tempat untuk membeli makanan. Apa sehat dari swalayan, toko serba ada, dan sesungguhnya hal ini memiliki dampak yang besar pada kesehatan anak-anak. Video tadi masih ada satu sesi lagi ini, yaitu silahkan tulis solusi masalah yang sering kita alami atau kebiasaan terkait tentang makanan yang tidak sehat. Kemudian nanti saya akan minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Saya minta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan solusi dari masalah kebiasaan makan peserta didik di madrasah yang sering memilih makanan atau minuman kurang sehat. Qabla wa ba'dal akli yajibu ala tulabi ghuslu aydihim. Artinya, sebelum dan setelah makan, siswa harus mencuci tangan. Yunsahu tulabu bi ikhdari imara adati ghidaiyati sihiyati minal manzili. Artinya, siswa disarankan untuk membawa bekal makanan sehat dari rumah. Oke, terima kasih semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Sekarang kita akan mencoba merefleksikan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Ya, dari kita sudah belajar tentang makan makanan sehat gitu ya. Kemudian kita ada dzaraf makan dan dzaraf zaman. Dan kemudian kita sudah mencoba untuk mencari solusi dari kebiasaan makan atau minum minuman yang sering kita konsumsi. Ya, kalau kita sudah tahu kalau itu tidak baik untuk tubuh kita, untuk badan kita, maka harus kita hindari, harus kita hilangkan gitu ya. Secara perlahan-lahan. Kira-kira dari materi yang sudah kita pelajari ini, adakah ya materi yang sulit ya, apakah kalian menemukan materi yang sulit atau mufrodat yang belum diketahui artinya dan lain sebagainya. Kemudian terkait tentang dzaraf makan dan dzaraf zaman, terkait tentang keterangan waktu dan keterangan tempat ya, kita sudah belajar tadi. Nanti kedepannya kita praktekkan itu hasil pelajaran kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih-lebih terkait tentang kebiasaan kita minum ataupun makan makanan yang tidak sehat. Dari masing-masing kelompok tadi sudah menyampaikan solusinya. Ada yang harus mencuci tangannya terlebih dulu sebelum makan, ya. Biasa
ada yang harus dikasih penyuluhan dulu, ya, tau'iyah, takjimut tau'iyah. Kemudian ada yang harus membiasakan mengkonsumsi al-fawakih wal khadrawat, buah-buahan dan sayuran. Semoga itu semuanya nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan akhirul kalam ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam